الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المنافقون ولو كره المشركون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد ضيافة لعباده الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الداعي إلى الصراط المستقيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى كيف تغفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Jemaah salat Idul Fitri yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin menjadi kalimat yang paling tepat kita ucapkan pada momentum mulia di pagi hari ini. Pasalnya Allah Subhanahu wa taala masih terus mengalirkan nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, di antaranya nikmat kesehatan sehingga kita bisa hadir dan menikmati kebahagiaan Idul Fitri bersama orang-orang yang kita cintai. Banyak dari saudara-saudara kita yang tidak bisa merasakan aura dan kebahagiaan Lebaran karena sakit, karena sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, atau karena sudah kehilangan keluarga, salah satu keluarga dari kita. Semua ini harus kita syukuri agar kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang kufur nikmat dan juga menjadi orang-orang yang menyesal karena nikmat-nikmat ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu merasakan penting dan manisnya nikmat Allah ketika nikmat itu sudah tidak lagi bersama kita. Seperti anugerah kesehatan yang kita rasakan saat ini, akan semakin terasa nikmatnya ketika sakit sudah menghampiri kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jemaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini mari kita juga terus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan tujuan utama sekaligus buah dari perintah puasa di bulan Ramadan, sebagaimana ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang sangat masyhur tentang perintah puasa, yakni A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Sehingga bisa kita dikatakan bahwa hari ini setelah kita melaksanakan ibadah puasa dengan iman dan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sikap-sikap ketakwaan sudah seharusnya bersemayam dalam diri kita. Sikap itu diantaranya adalah keteguhan hati untuk menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Momentum Idul Fitri kali ini juga menjadi waktu yang tepat bagi kita untuk mengumandangkan takbir sebagai wujud mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah zat paling besar, tidak ada yang lebih besar darinya. Allah lah yang paling berhak atas segala apa yang terjadi di alam semesta, termasuk apapun yang terjadi pada diri kita. Kita adalah makhluknya yang lemah tiada daya. Makhluk yang diciptakan dari tanah yang proses penciptaannya memberikan pelajaran mendalam bagi kesadaran tentang siapa kita, di mana kita, dan kemana kita, dan akan kemana kita. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 yang berbunyi, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Yang artinya sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 13, ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ. Artinya kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, yakni rahim. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala keagungan dan kekuasaannya memproses terbentuknya jasad ruh kita dalam ayat 14, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan Idul Fitri kali ini sebagai renungan suci akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sekaligus tekad untuk menjaga kesucian diri setelah melalui candra di muka perjuangan dan pendidikan di bulan Ramadan. Kita harus mampu menjadi pribadi yang paripurna setelah gemblengan puasa 1 bulan penuh. Dalam puasa kita diajarkan menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, sehingga setelah puasa jangan lagi kita memakan yang bukan hak milik kita. Dalam puasa kita terbiasa dengan bibir kering karena kehausan, mata kita sayu karena keletihan, dan perut kita kosong menahan lapar, sehingga jangan sampai ke depan tangan-tangan kita kotor karena bertaubat zalim pada orang lain. Pada Ramadan kita banyak kusuk dalam sholat, sehingga jangan lagi setelah Ramadan kita juga kusuk merampas hak orang lain. Pada Ramadan kita lihai membaca Al-Quran, sehingga jangan sampai kita lihai menipu orang lain. Allahumma Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian khutbah Idul Fitri yang bisa saya sampaikan, yang mudah-mudahan bisa menjadi renungan suci kita di hari yang fitri ini. Semoga amal ibadah kita selama Ramadan dan hari-hari selanjutnya akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dijadikan golongan orang-orang yang kembali suci dan meraih ketakwaan. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal makbulin
وأدخلنا وإياكم في زمرة عباده الصالحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.